Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana penyusunan karya tulis ilmiah. Apa sih karya tulis ilmiah itu? Karya tulis ilmiah adalah hasil karya yang diperoleh dari kegiatan menulis dengan menerapkan konvensi ilmiah. Berarti teruji, ya. Teruji, ada fakta, ada data. Kita lihat selanjutnya. Karya tulis ilmiah ini menggunakan logika berpikir dan bahasa yang sistematis ya anak-anak ya. Nah, sekarang bentuknya. Pertama, bentuknya bisa berupa laporan penelitian. Ini contohnya. Kemudian juga bisa berupa artikel atau makalah. Kemudian buku referensi. Nah, sekarang kita lihat kaidah-kaidahnya. Kaidah yang pertama adalah logis. Jadi bukan dunia hayal, bukan mengarang indah, tapi benar-benar betul-betul logis. Objektif. Objeknya jelas. Bukan kalau objektif bercerita berdasarkan objek. Nah, sekarang sistematis. Susunannya jelas, teratur. Tidak asal-asalan. Kemudian andal, dapat diuji kebenarannya. Desain. Desain ini penampilannya menarik. Kemudian akumulatif. Karya ilmiah ini merupakan kumpulan dari berbagai data, fakta, kemudian mengacu kepada proses perencanaan. Sekarang kita lihat unsur penyusunnya. Gagasan ilmiah. Karya ilmiah berisi tentang gagasan ilmiah, juga berisi tentang fakta. Di dalamnya ada data dan hasil penelitian, tidak abal-abal, tidak asal mengarang. Kemudian juga disertakan dengan pendapat para ahli, apakah berdasarkan hasil wawancara atau kuesioner. Kemudian atau studi pustaka ya. Di dalamnya juga terdapat teori-teori yang relevan, yang berhubungan dengan materi yang kita bahas. Kemudian berdasarkan penalaran. Ya, berdasarkan penalaran bukan imajinasi, tapi berdasarkan penalaran. Bahasanya tersusun dengan bahasa formal dan bahasa baku. Kemudian tampilan visual yang tentunya bisa menarik bagi pembaca. Sekarang kita lihat langkah-langkah penyusunan karya ilmiah. Tahap awal yaitu tahap persiapan. Bagaimana kita mempersiapkan topik permasalahan yang akan kita bahas. Berikutnya adalah tahap pencarian data. Tahap ini adalah pada saat peneliti turun ke lapangan mencari data. Apakah mencari datanya dengan memberikan kuesioner, lembar pertanyaan, ataukah dengan cara wawancara, gitu ya. Ataukah peneliti memang meneliti secara langsung terhadap beberapa objek. Kemudian menyusun konsep. Data yang sudah terkumpul kita susun dalam bentuk konsep terlebih dahulu dengan penjabaran yang cukup lengkap. Jadi dijabarkan hasil wawancara, hasil penelitian, hasil dari kuesioner ini disusun dalam bentuk konsep, kemudian dijabarkan. Tahap berikutnya adalah editing, tahap mengedit atau mengoreksi ulang. Konsep yang sudah disusun tadi, kita koreksi. Apakah dari segi sistematikanya, ataukah dari segi penggunaan bahasa. Berikutnya adalah baru kita susun secara sistematik. Nah, bagaimana sistematika penulisan karya ilmiah? Urutannya seperti apa? Yang pertama abstrak. Abstrak ini seperti bentuk sinopsis, ya, sinopsis atau ringkasan dari semua isi
dari KTI yang dibuat, KTI karya tulis ilmiah ya. Di dalamnya mencakup ulasan singkat, garis besar, dan poin-poin penting dari makalah untuk memudahkan pembaca memahami keseluruhan isi makalah. Nah, kemudian pendahuluan. Pendahuluan ini berisi gambaran umum dari observasi awal dan fenomena yang dibahas sesuai dengan topik yang diangkat dalam KTI. Biasanya berisi latar belakang. Pertama latar belakang dulu, paling atas. Ini latar belakang penulisan. Kenapa saya menulis ini? Gitu ya. Kemudian rumusan masalah. Yang dipermasalahkan dalam karya ilmiah ini apa? Yang berikutnya tujuan dari kegiatan. Tujuan dari kegiatan menulis karya ilmiah ini untuk apa? Kemudian juga dicantumkan manfaatnya. Apa manfaatnya dengan adanya penulisan karya ilmiah ini? Baik manfaat untuk pembaca maupun manfaat untuk halayak umum di kemudian hari. Ya. Nah, pendahuluan bisa merujuk dari berbagai sumber pustaka, pandangan pribadi penulis atau pandangan pribadi penulis sebelumnya, ya, yang telah membahas topik terkait serupa. Nah, tujuan karya ilmiah, berikutnya tujuan karya ilmiah ditulis secara jelas dan sesuai dengan pemilihan judul karya tulis ilmiah yang kita buat. Kemudian metode penelitian, ini dicantumkan juga. Apakah kita menggunakan metode penelitian observasi, gitu ya, wawancara, kemudian berapa lama observasinya, tempatnya dilakukan di mana, sumbernya siapa. Kalau wawancara, siapa yang kita wawancarai? Lalu hasil dan pembahasan. Pada bagian ini biasanya menjelaskan apa yang diperoleh dari hasil observasi ini. Ya. Dapat diringkas dalam bentuk tabel atau gambar, ya, atau juga artikel sederhana, tulisan sederhana. Ya. Bagian ini juga berisi uraian dari hasil analisis yang berkaitan dengan temuan-temuan dari observasi yang telah dilakukan serta dikemukakan di sini. Lalu temukan pemecahan masalah yang berhasil dilakukan, ya, beserta perbedaan dan persamaan dari hasil pengamatan terhadap informasi yang ditemukan dalam berbagai pustaka penelitian terlebih dahulu. Perlu mendapatkan catatan di sini. Artinya, kita membandingkan data hasil penelitian kita dengan teori yang kita dapat dari berbagai sumber. Apakah dari buku, dari artikel, atau karya ilmiah dari para peneliti. Nah, kita bandingkan. Nanti pada berikutnya akan dibuat kesimpulan. Setelah kita bandingkan tadi, ini hasil penelitian kita, kemudian ini teorinya di sini. Maka kita buat kesimpulan. Gitu. Oke. Yang terakhir adalah sumber referensi. Ini penting. Teorinya dari mana kita ambil, kemudian pendapat para ahli siapa yang kita ambil, dari buku apa. Ya, kalaupun dari media sosial, maka harus dicantumkan alamat web dari media sosial tersebut. Ya, seperti ini. Ibu mencantumkan beberapa sumber pustaka dalam penyusunan PPT ini. Ya, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, silakan kalau ada pertanyaan bisa melalui saluran pribadi saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.